Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Terima kasih adik-adik sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, bagi adik-adik yang baru pertama kali gabung di channel Master Rumus Fisika, ayo sama-sama dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini yang masih kualitasnya agak buram, bisa kalian setel video kalian dengan kualitas video yang lebih tinggi atau HD ya, supaya terlihat lebih terang dan lebih jelas. Nah, di sini kakak akan melanjutkan materi kita tentang usaha. Pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat membahas materi usaha. Di video sebelumnya kakak sudah membahas tentang usaha pada bidang miring. Untuk contoh soalnya, usaha yang kita tinjau di situ adalah usaha oleh masing-masing gaya. Nah, pertanyaannya adalah, atau di video ini adalah, bagaimana Kak kita membuat suatu penyelesaian yang lebih singkat untuk menyelesaikan soal yang kemarin. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran, ayo dukung channel ini. Jangan lupa untuk jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya. Baik, di video minggu lalu deh, kalau kakak tidak salah atau yang belum melihat, coba lihat videonya di minggu lalu. Bidangnya adalah bidang miring seperti ini. Ini menyelesaikan soal ya. Bidangnya adalah bidang miring. Kakak anggap seperti ini gambarnya. Kalau kakak menutupi, dibilang aja ya menutupi. Menutupi tidak? Tidak ya. Nah, jadi pertanyaannya di minggu lalu itu adalah di sini ada suatu benda. Nah, benda ini di satu titik. Anggaplah ini titiknya adalah titik A. Ternyata benda ini mau dipindahkan atau berpindah sejauh delta X. Nah, ini bidang miring penuh ya. Ini delta X-nya. Di minggu lalu ini nilainya adalah 2,0 meter. Otomatis untuk memindahkan suatu benda kita memerlukan gaya. Saat kita kasih gaya maka dia akan berpindah sejauh X. Seperti itu kan. Nah, itulah yang disebut sebagai usaha. Di minggu lalu sudah kakak jelaskan. Nah, kalau ini usaha ternyata di minggu lalu misalkan ini dikasih gaya sebesar F. Nah, kemudian ternyata bidangnya ini adalah bidang miring. Dan bidang miring licin kasar. Bukan licin kasar. Bidang miring yang kasar, artinya punya gaya gesek. Di minggu lalu di sini gaya geseknya sebesar F gesekan. Seperti ini kan Dekku? Nah, jadi kalau ini benda bermassa, otomatis benda ini mempunyai gaya berat sebesar W. Nah, ya. Ingat Dekku, kalau W ini rumusnya adalah M dikali dengan G. Oke, perhatikan. Ada lagi gaya yang bekerja? Ada. Benda tadi bersentuhan dengan bidang. Otomatis karena bersentuhan dengan bidang, maka benda mempunyai gaya normal. Gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, ini tegak lurus ya. Berarti di sini sudutnya adalah sudut 90. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya normal ke atas. Nah, ke bawah ini membentuk sudut. Nah, berarti ini adalah theta. Kalau di sini W yang diapit sudut, otomatis adalah W cos theta, ya kan? Nah, kalau ini W cos theta, berarti di sini akan ada nilai dari W sin theta. Kan ada nilai W sin theta. Ingat, ingat Rizky, kedengaran. Ini kalau tingginya kakak buat ini di soal di minggu lalu adalah 1,6 ya, 1,6 meter. Sedangkan bidang miringnya ini adalah nilai delta R, ini adalah miring ya, yang nilainya adalah delta X, dan ini adalah nilai dari theta. Nah, pertanyaannya, tentukanlah usaha total. Itu yang di minggu lalu yang belum kita bahas. Karena di minggu lalu itu tinggal dijumlahkan aja, gitu ya kan. Nah, di sini Kak, bagaimana cara menyelesaikannya tanpa kita perhatiin satu-satu, seperti itu. Nah, ini adalah usaha total. Usaha total, ini yang ditanya. Usaha total. Baik. Kalau jumpa soal begini, Dek, jangan bingung ya. Coba ajak diri untuk memahami soal. Kalau kalian bisa memproyeksikan gaya-gaya ini, maka soal-soal yang lain juga akan mudah kalian selesaikan. Nah, pertanyaannya adalah W total. Kak, W total bagaimana? Oke, baik. W totalnya adalah, berarti kalau total lebih dari 1.
Kalau lebih dari 1 berarti di sini ada sigma namanya. Sigma F disumbu X dikali dengan delta X. Inilah rumusannya. Pertanyaan kakak, gaya apa saja yang bekerja pada bidang? Nah, seperti ini. Ini ada F. F yang kita gunakan di minggu pertama sekali kakak bahas usaha adalah F yang bekerja pada bidang perpindahan. Nah, ini ada beberapa F ya. Ini F 1 gaya, ini juga gaya 2, ini juga gaya 3, ini juga gaya 4, ini juga gaya 5, ini juga gaya 6. Berarti di sini ada 6 gaya. Jadi karena 6-nya ini tidak semuanya bekerja sebagai F di bidang X. Yang bekerja F di bidang X itu yang mana saja? Nah, ini berarti disumbu Y. Yang disumbu Y salah, sub, tidak ikut. Kemudian yang disumbu Y lagi di sini sub, tidak ikut. Berarti yang tinggal yang mana? Yang tinggal adalah F disumbu X, berarti ini aja. Ini juga tidak ikut karena dia membentuk sudut. Nah, jadi nanti masuknya di mana kak? Di sini. Baik, berarti W disumbu F X. Yang pertama yang ke kanan ada si F ya. F positif, kemudian ke belakangnya ada F gesekan, ya. Kemudian ke belakangnya lagi ada W sin theta, ya kan? Ada W sin theta. Kemudian ada apa lagi? F gesekan, W sin theta. Ada lagi nggak ya? Berarti cuma 3 ya. F, W sin theta sama F gesekan. Inilah yang bekerja. Nah, inilah yang bekerja. Nanti kembalikan ke video sebelumnya, sama nggak nilainya? Kita ya. Nanti F dikurang F gesekan dikurang dengan W sin theta. Ini kumpulan dari F ya dikali dengan delta X seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan masing-masing. Kalau rumusnya sudah selesai baru boleh dimasukkan angka. Tapi kalau rumus belum selesai jangan dimasukkan angka. F-nya ada. Di minggu lalu nilai F ini adalah 15 Newton. Oke. F gesekannya adalah 2,7 Newton. Ya, kemudian masanya di minggu lalu adalah berapa ya? Masanya kalau kakak nggak salah 2 kilo. Coba sebentar kakak lihat di soal di minggu lalu. Masanya 1,5 ya. Jadi masanya ini adalah 1,5 kilogram. Lalu apa lagi? Berarti F-nya sudah ada, F gesekannya udah ada, W sin theta. Nah, di sini yang ditanya sin theta. Sin theta itu tidak ada. Maka kita masukkan saja. Ini W-nya ini rumusnya apa? W sama dengan M kali G. Nah, pertanyaannya adalah sin theta. Baik, di sini trigonometri matematikanya ingat kembali. Di sini adalah theta dekku. Baik, di sini adalah nilai dari depannya. Depan berarti ya, ini depannya nilainya berapa? Nilainya adalah 1,6. Oke, ini miringnya. Berarti R itu ya. R-nya sama dengan 2,0. Maka untuk sinnya bagaimana? Sin theta itu rumusnya adalah demi depan per miring. Berarti depannya berapa? Depannya 1,6 dibagi dengan 2,0, ya kan? Ini mati berarti sekarang tinggal 16 per 20. Berarti 16 per 20 berapa? 0,8. Ya, ini 0,8 sinnya. Baik, tinggal dimasukkan saja nih. Berarti F-nya berapa? F-nya 15 Newton dikurang F gesekan 2,7. Kakak tidak bikin satuannya ya. Dikurang, ini satu komponen, ini juga satu komponen. W rumusnya M kali G, masanya 1,5. Gravitasinya 10. Sin tetanya 0,8. Nah, ini komponen dari si F. Dikali dengan delta X. Delta X-nya adalah 2. Selesai? Oke, tinggal diselesaikan ya. Ini kita selesaikan terlebih dahulu, berarti 15 dikurang 2,7 dikurang 15 kali 10 mati, terbantu, nggak ada koma lagi. 15 dikali dengan 0,8. Oke. Kalau ini 1,5 ya. 1,5 kali 10 berarti tinggal 15. 15 kali 0,8. Nah, kita bikin di sini deh 15 kali 8 ya. Baik, 8 kali 5, 0, 4, 8 kali 1, 8 tambah 4, berarti 12. Ada 0, di belakang, 1, mati ya, berarti 12. Di sini adalah 12. Dikali dengan 2. 15 dikurang 2,7 dikurang dengan 12. 12 tambah 2,7 berapa ya? 15 dikurang 2 dengan 12, 14. Berarti 14,7 dikali dengan 2. Ini sama dengan. Oke, dikurangkan. 15 dikurang 14,7, 0,3 ya.
Berarti di sini kakak bikin 0,3 dikali dengan 2. Berarti 0,3 dikali dengan 2 berapa Kak Ulfa? 0,6. Berarti jawabannya adalah 0,6 joule. Nah, gitu. Gampang kan? Ingat konsepnya adalah gaya yang kita gunakan adalah gaya yang bekerja pada bidang perpindahan. Jadi itulah alasannya mengapa ini tidak dipakai, ini juga tidak dipakai, ini juga tidak dipakai. Dan kalau dirincikan secara rinci di minggu lalu, N itu terhadap garis bidang perpindahannya adalah sudut 90. Sedangkan cos 90 adalah 0. Itu juga penyebabnya, salah satunya. Berarti untuk menyelesaikannya diproyeksikan aja dan dikumpulkan menjadi resultan gaya atau yang disebut dengan sigma gaya yang bekerja pada bidang perpindahan dikali dengan delta X. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, Dek, kalau kalian paham penjelasan rumusnya dan bagaimana cara menyelesaikannya, tentu ini sangat cepat diselesaikan. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Semoga Allah melimpahkan berkat dan rahmatnya untuk kita semua, khususnya kita yang menonton video ini. Mari sama-sama untuk mengambil berkahnya kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di sini dukung terus channel Kakak dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.